Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin dan jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari yang cerah ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat sehat dan berbagai nikmat yang lainnya. Sehingga kita bisa melangkahkan kaki menuju ke masjid melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Yang kedua, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah khususnya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyempurnakan rukun-rukun, syarat-syarat dan haji atau umrah dengan maksimal dan kembali ke tanah air dengan haji yang mabrur insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat kalender hari ini kita berada di tanggal 7 Zulhijjah. Besok hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, lusa hari Ahad tanggal 9 Zulhijjah Yaumu Arafah, dan Senin tanggal 10 Zulhijjah Idul Adha. Ini berdasarkan keputusan sidang isbat Kementerian Agama dan juga Ormas Muhammadiyah yang berbeda dengan keputusan pemerintahan Arab Saudi, di mana hari ini mereka sudah berada di tanggal 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Besok mereka akan melaksanakan wukuf di Arafah sehingga Idul Adha-nya jatuh pada hari Ahad hari berikutnya. Ada perbedaan satu hari penanggalan Hijriah di pemerintahan Arab Saudi di tanah suci dengan kita di Indonesia. Dan ini hal biasa sebagaimana sudah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 2022 juga hal yang sama. Menteri Agama mengumumkan di Indonesia bahwa Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Setelah itu Pak Menteri terbang ke Mekah melaksanakan haji dan beliau Idul Adha di hari Sabtu. Karena wukufnya di hari Jumat tahun 2022. Ada perbedaan tempat dan ada juga perbedaan penanggalan. Nah, bagi kita yang belum diberikan rezeki atau mungkin telah pernah melaksanakan ibadah haji dan berada di Indonesia, kita akan melaksanakan salat Idul Adha di hari Senin insyaallah. Wallahu alam, mungkin ada juga yang melaksanakan di hari Ahad, silakan sesuai dengan pemahaman kita masing-masing Dan kemudian diteruskan dengan menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban sehingga hari itu disebut dengan Yaumu Idul Adha, hari Idul Adha, hari penyembelihan al-udhiyah, hewan kurban. Hadirin rahimakumullah, kalau kita lihat sejarah, maka ibadah kurban ini bukanlah ibadah yang baru dilaksanakan di masa Rasulullah SAW, di masa umat Islam, dan bahkan bukan juga pertama kali dilaksanakan di masa Nabi Ibrahim AS, sebagaimana yang kita pahami hari ini. Syariat kurban jamaah rahimakumullah bahkan sudah ada pada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dalam surat Al-Maidah Allah SWT mengisahkan tentang syariat kurban ini dalam firman-Nya, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq
idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kata Allah, dan kisahkanlah kepada mereka ya Muhammad naba'a ibnai Adam, ya, kisah tentang dua putra Adam, Habil dan Qabil, ya, di mana mereka idh qarraba qurbanan, ya, mereka mempersembahkan kurban. Jadi dari kata ini kemudian diambil istilah kurban. Fatuqabbala min ahadihima, dan diterimalah kurban salah seorang di antara mereka, Habil, walam yutaqabbal minal akhar, dan tidak diterima kurban salah satu dari yang lainnya, yaitu Qabil. Nah, inilah syariat kurban pertama kali di masa Nabi Adam alaihissalam. Dan pada masa-masa berikutnya kita menemukan kisah misalnya di masa Nabi Idris, di masa Nabi Nuh. Kemudian puncaknya kita menemukan syariat kurban ini di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dengan kisah, ya, rencana penyembelihan putranya Ismail alaihissalam pada masa itu. Dan kemudian pada masa Nabi Musa kita temukan riwayat bagaimana kurban di zaman Nabi Musa ini dilakukan dengan cara membagi, ya, hewan kurban atau sesuatu yang akan dikurbankan itu menjadi dua. Ya, sebagian, ya, hewan kurban itu dilepaskan di tempat-tempat dan dibiarkan berkeliaran setelah diberikan tanda, dan sebagian lagi disembelih. Ini syariat kurban di masa Nabi Musa alaihissalam. Di masa Nabi berikutnya, di masa Bani Israel, ya, secara umum dikisahkan dalam surat Ali Imran ayat 183, Allah berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana biqurbanin, ya, ta'kuluhun nar. Kata Allah mengisahkan alladzina qalu, dan orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi mengatakan innallaha ahida ilaina, sungguhnya Allah, ya, telah menjanjikan, memerintahkan kepada kami alla nu'mina li rasulin, agar tidak percaya kepada utusannya, hatta ya'tiyana biqurbanin, sampai utusan tersebut membawa kurban, ya, membawa kurban ta'kuluhun nar, ya, yang kemudian dengan syariat diletakkan di tempat yang tinggi, bukti bahwa kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'kuluhun nar, disambar api, dimakan petir. Ya. Berikutnya di zaman jahiliyah jelang Nabi diutus, kita menemukan kisah dalam sirat nabawiyah bagaimana bangsa Arab jahiliyah juga berkurban untuk berhala-berhala, ya, pada masanya. Dan ini jelas keliru yang kemudian datanglah baginda Rasulullah SAW menyempurnakan syariat kurban. Hadirin dan jamaah, kalau kita lihat syariat kurban di masa nabi-nabi sebelumnya dan kemudian kita bandingkan dengan syariat hari ini, ya, secara umum ada perbedaan. Pertama, perbedaan pada objek atau sesuatu yang dikurbankan. Pada masa Nabi Adam, kurban tak mesti hewan, bisa jadi tanaman atau sesuatu yang paling dominan dimiliki oleh seseorang. Sementara di masa Rasulullah hari ini kita berkurban tidak. Kita berkurban dengan bahimatul an'am, dengan hewan ternak yang khusus pada 3 hewan saja. Pertama adalah, ya, al-ibil, unta dan sejenisnya. Yang kedua wal baqari, dan sapi dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah wal ghanami, dan kambing dan sejenisnya. Tidak boleh keluar dari 3 hewan ini. Ya, tidak boleh misalnya ayam, kuda atau hewan-hewan yang lainnya, walaupun mungkin secara nominal uang lebih mahal, tidak, tetap harus berada pada 3 pilihan ini, ya. Kemudian yang kedua jamaah, kalau pada kisah nabi-nabi sebelumnya, kurban itu sebagian tidak bisa dinikmati. Ada yang kemudian diletakkan di bukit, tempat yang tinggi, dimakan petir, disambar api. Ada juga syariat Nabi Musa, hewan-hewannya akan dikurbankan itu diberikan tanda, kemudian dilepas berkeliaran, tidak bisa dinikmati. Tapi syariat Rasulullah tidak. Hewan kurban yang kita sembelih bisa kita nikmati. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan terkait dengan tauzi' luhumil udhiyah, pembagian daging hewan kurban, kata Rasul, kulu, ya, wa at'imu wadakhiru. Ya, hewan kurban itu kulu, boleh kita makan, kita yang berkurban, dan kita juga boleh mengkonsumsi, ya, daging korban tersebut, walaupun itu punya kita, tentu saja, ya, sekedarnya, tidak semuanya. Yang kedua adalah wa at'imu, dan berbagilah, kasih makan orang lain. Bahkan dalam pendapat para ulama secara umum,
daging hewan kurban ini ya boleh didistribusikan ya, boleh dibagikan kepada siapapun, bahkan non muslim sekalipun, tentu dengan memperhatikan skala prioritas. Artinya apa? Daging kurban boleh diberikan kepada orang kaya, tapi kalau di hadapan kita ada orang miskin, maka didahulukan orang yang tidak mampu ya, tapi bukan halangan membagikan daging kurban kepada siapapun. Yang ketiga kata Rasul, wadakhiru, dan simpan ya untuk persediaan berikutnya. Bahkan beberapa masjid di Indonesia hari ini, saya diskusi dengan beberapa pengurusnya, saking banyaknya daging kurban, di antara mereka ada yang kemudian ya membekukan daging kurban tersebut, bahkan mengkornetkan, dia masukkan ke kaleng, diawetkan dan dibagikan pada bulan-bulan berikutnya. Hal yang sama terjadi juga di negara-negara Timur Tengah jamaah, di mana daging kurban begitu banyak, tidak mungkin dihabisi dalam masa-masa kurban, maka ya di antara mereka ada yang kemudian mengawetkan daging kurban ini, dibekukan dan kemudian dikirimkan ke tempat-tempat yang ya jauh, ke negara-negara sebagian negara Afrika dan negara-negara yang tidak mampu sehingga dinikmati oleh banyak orang. Dibekukan, diawetkan, tapi dengan syarat ya menyembelihnya harus pada 4 hari ya. Pertama hari raya Idul Adha, dan kemudian 3 hari yang berikutnya kemudian kita kenalkan ayyam tasyrik atau hari-hari tasyrik. Nah, dari syariat kurban ini sebagai konklusi jamaah, kita dapat simpulkan bahwa ibadah kurban ini memiliki 2 dimensi. Pertama, secara personal, bahwa ibadah kurban ini bisa menjadi sarana kita untuk taqarruban ilallah, sesuai dengan namanya, mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Menyembelih hewan kurban ini bagian dari ketaatan. Kalau kita bicara tentang ketaatan kita untuk menyembelih hewan kurban jamaah, ini belum seberapa jika dibandingkan dengan ketaatan seorang Ismail alaihissalam, ketaatan seorang Ibrahim alaihissalam ketika dia bermimpi, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika ya, dia melihat anaknya sudah mulai mencapai usia dewasa, kemudian mengatakan, ya bunayya, wa anakku, ini saya melihat dalam mimpi anni azbahuk, saya menyembelihmu ya. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya dan dia taat. Dan seorang Ismail ketika mendengar hal itu kemudian menjawab, ya abati, wahai ayahku, if'al, lakukan ma tu'mar, ya apa yang diperintahkan, satajuduni insyaallah minal sabirin, sungguh engkau akan menemukanku termasuk orang-orang yang sabar. Ketaatan Ibrahim, ketaatan Ismail alaihissalam ya belum seberapa dibandingkan ketaatan kita untuk menyembelih hewan kurban. Ini dimensi pertama, bahwa syariat kurban mendekatkan diri kita kepada Allah dengan mentaati perintahnya, yaitu menyembelih hewan kurban. Kemudian yang kedua, secara sosial ya, ibadah kurban ini ya memiliki hikmah secara sosial. Kalau tadi secara vertikal kepada Allah, taqarruban ila Allah, dan kurban juga ya memiliki hikmah secara sosial, secara horizontal ya. Bukan kita sembelih lalu kemudian hilang dagingnya, tidak. Bahkan dalam Al-Quran Allah SWT menegaskan ya, apa kata Allah terkait dengan syariat atau penyembelihan kurban ini. Kata Allah SWT, la yanallahu luhumaha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, la yanalallah ya, tidak sampai kepada Allah luhumuha wala dima'uha. Jadi yang sampai kepada Allah itu ya bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan bulunya, bukan tulangnya ya, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ya at-taqwa, ketakwaan kita. Lalu dagingnya, tulangnya dan yang lainnya ke siapa kita berikan? Kepada orang-orang ya. Ini disebut dengan manfaat secara sosial, manfaat secara horizontal, bermanfaat untuk kita semua. Apalagi hari ini kita masih menemukan beberapa saudara kita barangkali yang sekian bulan ya tidak bisa menikmati daging kurban, dan saatnya kita berbagi. Karena itu sebagai penutup ya Allah, masih ada 2-3 hari lagi bagi kita yang untuk berniat ya. Marilah kita niatkan, kita berikan ya harta terbaik kita untuk berkurban. Alhamdulillah masjid kita sudah memberikan fasilitas yang luar biasa ya. Bagi yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Ibadah kurban ini jamaah sifatnya sanawiyan ya, setahun sekali ya, setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Jadi jangan ada yang bilang, kenapa tidak kurban? Sudah Ustaz, kapan? 5 tahun lalu. Enggak ya, kurban ini adalah ibadah yang sifatnya sanawiyan.
Dan ibadah kurban ini bukan ibadah yang datangnya seperti geluduk ataupun seperti gempa bumi yang datangnya tiba-tiba. Enggak, dia bisa direncanakan. Kita bisa nabung, kita bisa menyisihkan sebagian harta kita. Semoga Allah memberikan kekuatan, rezeki kepada kita agar bisa berkurban khususnya tahun ini dan tahun-tahun berikutnya insyaallah, dan semoga Allah menerima ibadah kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi qawluhu durrah la yumkinu an tushtara minal amwali bil kasrah. والصلاة والسلام على رسول الله ذي خصال عطرة وعلى آله وأصحابه البررة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه جمعين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا أيها المسلمون، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah, mari kita sempurnakan khutbah yang kedua ini dengan bacakan doa. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di tanah suci, semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT, bisa melaksanakan rukun-rukun sunnah-sunnah haji dengan maksimal dan kembali dengan selamat dengan haji mabrur ke tanah air insyaallah. Bagi kita yang belum berangkat, semoga diberikan rezeki oleh Allah SWT, dipanggil kita ke tanah suci juga, dan kita juga sisipkan doa untuk saudara-saudara kita di Palestina dan sekitarnya yang hari ini masih mengalami musibah. Semoga Allah yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan ya rabbal alamin. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram. Allahumma arzuqna ziyaratal masjidil haram kama mananta ala ibadika salihin ya rabbal alamin. Allahumma ansuril ikhwanana al muslimin al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum nasran azizan qariban ya rabbal alamin. Allahumma أنقذ المسجد الأقصى من اليهود والصهيوني والكفار. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رهاب المسلمين. اللهم ارزقنا الصلاة فيه. اللهم ارزقنا الصلاة فيه قبل الممات. اللهم ارزقنا الصلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم اذكركم واسألوه من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.